البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur Al-Quran ini perkara yang sangat penting. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mempelajari dan merenungkan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Bukan hanya sedikit perselisihan, bahkan banyak perselisihan. Ketika dipelajari dan direnungkan, dipahami baik-baik, ternyata tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Taulah kita memang ini adalah datang dari Zat yang Maha Suci. Ini menunjukkan pentingnya tadabbur. Dijelaskan oleh Al-Imam Sam'ani rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan at-tadabbur an-nadharu fil amri ila akhirih wa huwa min duburis syai'i akhiruh. Selesai dari tafsir As-Sam'ani. Tadabbur adalah memperhatikan urusan sampai ke bagian akhirnya. Diambil dari lafaz duburus syai', yaitu akhir dari sesuatu. Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullah, tadabbartu syai' ay tafakkartu fi aqibatih. Tadabbartu syai' yaitu saya memikirkan kesudahannya. Sampai pada ucapan beliau, wa tadbir ayyudabbiral insanu amrah ka'annahu yanzuru ila ma tasiru ilaihi aqibatuh. Tadbir, pengaturan, adalah seseorang itu mengatur urusan dia, seakan-akan dia melihat sampai kemana urusan ini mencapai kesudahannya. Kesudahannya akan sampai kemana. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, wadalat hadhil ayah wa qauluhu ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha ala wujubit tadabburi fil Qur'an liyu'rafa ma'nah. Ayat ini tadi dan juga firman Allah Ta'ala yang dalam surat Muhammad ayat 24 itu, maka apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran, ataukah di atas hati-hati mereka ada kunci-kuncinya, ada gembok-gemboknya? Kata beliau, ini menunjukkan wajibnya mentadabburi Al-Quran agar diketahui maknanya. Sampai pada ucapan beliau, wa fihi dalilun alal amri bin nadhari wal istidlal wa ibtali taqlid wa fihi dalilun ala isbatil qiyas. Di dalam firman Allah Ta'ala ini ada dalil tentang perintah untuk memperhatikan dan mencari pendalilan, dan dalil tentang dibatalkannya taklid, sekedar mengekor pada orang lain tanpa memperhatikan pendalilannya, tanpa tahu pendalilannya. Dan juga di dalamnya ada dalil tentang ditetapkannya qiyas yang sahih, yang memenuhi syarat-syarat. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah di dalam tafsir ayat ini, ya'muru ta'ala bitadabburi kitabih wa huwa ta'ammulu fi ma'anih wa tahdiqul fikri fih wa fi mabadi'ihi wa awaqibih wa lawazimi dhalik. Fa inna tadabbura kitabillah miftahun lil ulumi wal ma'arif wa bihi yustantaju kullu khair wa tustakhraju minhu jami'ul ulum wa bihi yazdadul imanu fil qalb wa tarsakhu syajaratuh. Kata beliau, Allah Ta'ala memerintahkan untuk mempelajari kitabnya, yaitu merenungkan makna-maknanya dan mempertajam pemikiran di dalamnya, juga tentang awal-awalnya dan akhirnya, serta konsekuensi-konsekuensi dari perkara itu. Karena sesungguhnya mentadabburi kitabullah itu adalah kunci ilmu-ilmu dan pengetahuan. Dan dengan cara itu akan dihasilkan setiap kebaikan dan akan dikeluarkan darinya semua ilmu. Dan dengan itu pula akan bertambahlah keimanan di dalam hati dan semakin dalamlah pohonnya, yaitu semakin kuat berakar.
pohon keimanan itu. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Dan dengan membaca disertai dengan pemahaman, yaitu berusaha memahami makna-maknanya, akan dihasilkan pengetahuan terhadap sebagian faedah-faedah ayat dan pengetahuan tentang hikmah-hikmah syariat. Dan dengan itu menjadi sempurnalah akal seorang mukmin. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun." Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151. Yang demikian itu tadi, Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian memikirkan. Kata Al-Khatib Asy-Syarbini dari kalangan Syafi'iyah, rahimahullah, la'allakum ta'qilun ay tatadabbaruna ma fi hadhihi takalif minal fawaidi wal manafi' fa inna kamalal aql fi huwa tadabbur. Selesai dari kitab beliau As-Sirajul Munir. La'allakum ta'qilun, agar kalian memikirkan, yaitu kalian mempelajari dan merenungkan apa yang ada di dalam beban-beban syariat ini yang berupa faedah-faedah dan manfaat-manfaat. Karena sesungguhnya kesempurnaan akal adalah dengan mempelajari, dengan tadabbur itu tadi. Selesai dari As-Sirajul Munir. Maka caranya bagaimana dan apa langkah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini secara khususnya? Yaitu kita jangan bermalas-malasan membaca Al-Quran. Tayyib. Dan jangan lambat-lambat di dalam mengkhatamkan Quran, tapi perbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Sebagaimana dinukilkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menukilkan dari ucapan para ulama sebelum beliau, bahwasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam 40 hari itu adalah masa yang paling lambat. Karena kalau lebih dari 40 hari ini akan menyebabkan dia terlupakan dan diremehkan. Selesai dari Daqaiqu Ulin Nuha li Syarhil Muntaha, punya Mansur Al-Bahuti Al-Hambali rahimahullah. Dan orang-orang soleh mereka memperbanyak membaca kalamullah. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam 8 hari, sanadnya sahih. Dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Ma'rifatul Qurra'il Kibar. Demikian pula para sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rahimahumullah, bahwasanya Al-Aswad beliau mengkhatamkan Quran setiap 6 hari. Adapun dalam bulan Ramadan beliau di setiap 2 malam. Sementara Alqamah beliau mengkhatamkan Al-Quran di setiap 5 hari. Sebagaimana dalam Ma'rifatul Qurra'il Kibar karya Az-Zahabi. Demikian pula Abu Raja Al-Utaridi, murid dari Ibnu Abbas, juga murid dari Abu Musa radhiyallahu anhum, bahwasanya beliau mengkhatamkan di setiap 10 hari. Dinukilkan oleh Az-Zahabi dalam Ma'rifatul Qurra'il Kibar. Adapun Imam Abu Ja'far An-Naisaburi, salah satu dari Imam Qurra, murid dari Ishaq bin Rahawai, beliau membagi malam beliau menjadi apa? 3. Sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga untuk menulis. Dan tatkala beliau sakit selama 3 hari, beliau tidak berhenti dari membaca Quran. Mungkin untuk sholat susah, untuk sholat seperti biasa susah, maka beliau sholat-sholat yang ringan di malam hari itu. Dan mungkin tidak lagi menulis, tapi memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam Tadhkiratul Hufat karya Az-Zahabi. Tayyib. Memang kalau kita lihat, hatta Imam Syafi'i beliau berusaha mengkhatamkan Quran setiap harinya, atau kalau mampu lebih cepat, kalau tidak ya apa yang dimampui. Adapun hadis Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan yaitu Iqra'il Quran fi kulli syahr, bacalah Quran di setiap 1 bulan, maksudnya adalah khatamnya 1 bulan, yaitu 30 hari. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, inni utiqu aksar, sesungguhnya saya mampu lebih banyak dari itu.
Maka terus-menerus tawar-menawar dengan Nabi sehingga Nabi mengatakan fisalas, yaitu baca Quran dalam 3 hari, yaitu apa? Selesaikan dalam 3 hari, khotamkan dalam 3 hari. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tayyib. Ada riwayat yang menunjukkan kalau kurang dari 3 hari, maka ini orangnya tidak akan paham. Ini untuk orang yang memang apa? Bukan dari kalangan orang-orang yang paham. Adapun untuk orang-orang yang sudah biasa memahami Quran, terutama orang yang tahu bahasa Arab, tahu kedalaman balaghah, dan dia sudah biasa baca Quran dan memahami, kemudian pada bulan Ramadan, dia ingin memperbanyaknya, maka kebanyakan ulama tidak memakruhkan kalau mampu mengkhatamkan dalam 1 hari 1 kali. Toh dia memang biasanya sudah paham Quran, sekedar membaca pun dia sudah paham. Tayyib. Adapun untuk kita tentunya yang tidak mencapai level yang sehebat itu, dalam 3 hari diusahakan untuk mengkhatamkan Quran, atau dalam 10 hari, atau yang penting apa? Jangan bermalas-malasan. Insya Allah berkahnya banyak sambil kita berusaha memahami maknanya melalui terjemahan atau melalui tafsir-tafsir tentunya dan sebagainya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.